Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Sania dengan NIM 120702004 akan menjelaskan mengenai apa itu replikasi DNA. Nah, untuk replikasi DNA merupakan proses penggandaan DNA untuk memperbanyak diri. Nah, jadi proses ini terjadi di dalam nukleus, di mana nukleus ini seperti yang kita lihat ya pada gambar. Untuk komponen dari replikasi DNA ini, yang pertama ada helikase, di mana helikase ini struktur DNA terdiri dari untaian rantai panjang nukleotida yang disatukan oleh ikatan hidrogen antara basa-basa nitrogen dan juga komplementernya. Nah, untuk enzim helikase ini berfungsi untuk melepaskan ikatan hidrogen tersebut dan membagi DNA menjadi dua untaian yang terpisah. Enzim helikase ini jadi seperti membuka resleting DNA untuk memulai proses polimerase. Nah, yang kedua ada enzim primase, di mana enzim primase ini adalah enzim helikase yang bekerja. Jadi replikasi DNA yang dilanjutkan oleh kerja dari enzim DNA primase. Jadi DNA primase ini mengkatalis proses pembentukan RNA primer yang kemudian akan digunakan sebagai titik awal dari adanya replikasi DNA. Yang ketiga ada polimerase. Nah, untuk enzim yang selanjutnya yang berperan penting dalam replikasi DNA adalah enzim DNA polimerase. Nah, DNA polimerase bertugas untuk sintesis DNA. Nah, di mana si DNA polimerase membentuk Okazaki. Nah, selain itu DNA polimerase juga mengoreksi apakah si nukleotida yang ditambahkan benar sesuai template DNA, di mana DNA polimerase dapat menghapus dan juga menghilangkan basa nukleotida yang salah ketika proses replikasi berlangsung. Nah, untuk yang keempat ada ligase. Nah, jadi untuk enzim ligase ini yang terlibat di dalam proses replikasi yang selanjutnya. Nah, jadi si DNA ligase ini fragmen Okazaki dengan berbentuk hubungan antar dua nukleotida dan membentuk untai tunggal yang bersatu. Bahasan rinci terkait pekerjaan dari si enzim di dalam replikasi DNA. Jadi si aktivitas enzim helikase adalah pembuka atau tahap permulaan di dalam proses replikasi DNA dengan memecah ikatan hidrogen pada untai DNA. Jadi sehingga terupai di mana saat kita melepas resleting pada jaket yang kita pakai. Nah, setelah itu hasilnya adalah kedua untai DNA akan terpisah dan memasuki tahap polimerase. Nah, untuk sementara enzim primase memiliki peran sebagai pengkatalis untuk membentuk untai DNA pada titik awal dan titik paling akhir. Setelah itu aktivitas ini akan memberikan sinyal pada si polimerase. Nah, untuk DNA polimerase kemudian menambahkan nukleotida komplementer ke untai induk untuk membentuk dua untai DNA anak baru. Nah, jadi setelah semua basa dicocokkan dengan pasangannya adenin dengan timin dan juga guanin dengan sitosin. Nah, jadi si DNA ligase akan menggabungkan fragmen Okazaki sama untuk membuat untai DNA anak yang baru. Replikasi DNA. DNA merupakan molekul yang terdiri dari dua rantai yang disebut rantai double helix ganda. Nah, setiap molekulnya terdiri dari basa nitrogen yang saling berpasangan. Ada adenin, sitosin, guanin, dan timin. Kedua rantai ini sifatnya saling komplement, artinya jika basa nitrogen yaitu jenis basa timin akan berpasangan dengan adenin, demikian apabila ada basa sitosin maka akan berpasangan dengan basa guanin. Mulai dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Sifatnya antiparalel, di bawahnya yaitu 5 aksen ke 3 aksen.
pertama dari replikasi DNA adalah pemisahan dua rantai ganda DNA yang dilakukan oleh sebuah enzim yang disebut enzim helikase. Nah, sehingga nanti akan membentuk garpu replikasi sehingga memisahkan rantai menjadi dua bentuk template untuk pembentukan rantai DNA baru. Enzim primase memulai proses enzim ini yang merupakan bagian kecil yang nantinya merupakan bagian dari primer. Bagian ini memulai untuk proses pembentukan rantai DNA yang baru. Kemudian enzim DNA polimerase akan berikatan dengan DNA primer tadi dan mulai membentuk rantai DNA yang baru. Dua polimerase membentuk rantai baru pada satu arah, yaitu primer 5 ke arah primer 3. Bagian leading strand disintesis secara kontinu. DNA polimerase menambahkan satu demi satu dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Bagian rantai lainnya yaitu leading strand tidak dapat disintesis secara kontinu. Di mana DNA polimerase akan membentuk suatu fragmen berupa fragmen Okazaki. Jadi setiap fragmen dimulai oleh RNA primer oleh enzim primase. Kemudian DNA polimerase akan menambahkan basa DNA dari ujung primer 5 aksen ke ujung 3 aksen pada satu arah. Dari yang selanjutnya akan membentuk leading strand yang lainnya dan fragmen Okazaki-nya disintesis secara konsisten. Satu dari rantai DNA yang tadi dibuat akan dihilangkan RNA nuklease DNA polimerase lainnya akan mengisinya satu demi satu sisi yang hilang tadi. Enzim DNA ligase akan menyambung kedua rantai DNA polimerase yang terbentuk tadi. Replikasi DNA akan dibentuk secara konservatif, artinya masing-masing molekul DNA akan dibentuk dari satu rantai utama yang dikonservasi menjadi rantai baru. Untuk perbedaan replikasi prokariot dan eukariot DNA replikasi. Nah, di mana untuk komponen. Jadi, dari replikasi DNA prokariot ini, replikasi DNA terjadi di dalam sitoplasma, sedangkan pada eukariotik di dalam nukleus. Nah, untuk asal replikasi, jadi untuk si prokariot ini hanya ada satu asal, di mana si replikasi per molekul DNA, sedangkan pada eukariotik jadi asal replikasi banyak, lebih dari 1000 atau dalam setiap kromosom eukariotik. Nah, untuk si nukleotida, jadi si prokariotik ini terbentuknya sekitar 100 atau 200 atau lebih nukleotida. Sedangkan untuk eukariotik, jadi terbentuk sekitar 150 nukleotida. Nah, untuk titik replikasi, jadi untuk prokariotik replikasi DNA terjadi pada satu titik di setiap molekul DNA prokariot. Sedangkan pada eukariotik replikasi DNA terjadi di beberapa titik secara bersamaan di setiap kromosom. Nah, untuk cabang replikasi, jadi untuk si prokariot hanya 2 cabang replikasi dibentuk di setiap kromosom prokariotik. Replikasi DNA adalah 2 arah. Nah, sedangkan untuk eukariotik, jadi sejumlah cabang replikasi ini dibentuk secara bersamaan, jadi bersama dengan setiap DNA replikasi. Nah, untuk replikannya, jadi pada prokariot ini si kromosom prokariot memiliki satu replikasi, sedangkan pada si eukariotik, jadi molekul DNA eukariotik memiliki sejumlah besar replikasi, jadi terbentuk secara replikasi DNA. Nah, sedangkan pada eukariotik, jadi banyak gelembung replikan terbentuk dalam satu molekul DNA yang bereplikasi. Nah, untuk inisiasinya pada prokariotik, jadi di prokariota, jadi dilakukan oleh DNA, protein, dan prokariotik. Pada inisiasi replikasi DNA dilakukan oleh protein multi subunit.
Sedangkan pada enzim girase DNA diperlukan, sedangkan pada eukariotik enzim girase DNA juga diperlukan di fragmen. Pada prokaryotik, jadi si Okazaki fragmennya besar, jadi 1000 sampai 2000 nukleotida. Dan juga pada si prokaryotik ini ditambahkan sekitar 2000 nukleotida per detik, sedangkan pada eukaryotik replikasinya lambat. Jadi ditambahkannya sekitar 100 nukleotida per detik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.